Oke, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang risk reward dan win rate. Jadi buat teman-teman yang masih bingung ya penempatan area SL dan TP, teman-teman bisa tonton terlebih dahulu ini sebelum melakukan entry ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang risk reward dan win rate ya. Jadi apa sih risk reward ini ya dengan win rate ya. Jadi kalau win rate ini adalah strateginya teman-teman ya. Kalau rasio risk reward ini adalah penempatan area SL dan TP ya. Kalau bahasa di trading itu seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman mau take profit di satu, dua, atau tiga seperti itu ya. Jadi macam-macam teman-teman ya. Kita akan bahas secara singkat aja teman-teman, karena di sini mungkin teman-teman sebagian besar udah pada tahu ya. Nah, di sini kita akan bahas sedikit aja. Nah, jadi di sini yang di atas ini adalah persentase ya, persentase strategi profitnya itu berapa persen ya. Kemudian di sini adalah yang di sebelah kiri ini adalah risk reward ya teman. Nah, kemudian yang di dalam kotak-kotak ini adalah tingkat profitabilitasnya ya. Ini profit atau tidak ya. Jadi kalau teman-teman memiliki rasio win rate strategi ya yang 40%, teman-teman bisa menggunakan rasio risk reward itu adalah 2:1, 3:1, atau 4:1, atau 5:1. Karena di sini yang profitable itu adalah ini ya, dengan win rate strategi 40%. Kalau win rate strateginya itu adalah 50%, ya 50% teman-teman bisa gunakan 1:1. Tapi ingat di sini ada notisnya, kalau di sini adalah break even, yang artinya teman-teman bisa balik modal atau bisa profit ya, seperti itu. Kalau tingkat profitabilitasnya itu adalah 60% atau strateginya itu adalah 60%, maka teman-teman bisa menggunakan semua risk reward yang di sini. Teman-teman tinggal pilih ya, 1:1, 1:2, atau 1:3, seperti itu ya. Kemudian, apakah dengan win rate strategi kecil bisa menghasilkan profit? Bisa. Pilihnya yang mana? Yang ini, teman-teman ya. Nah, dengan win rate hanya 20%, teman-teman bisa profitable dengan rasio reward 1:5. Ya. Kemudian kita akan buktikan juga di market nanti ya dengan strategi yang udah paten ya. Kemudian di sini kita akan lihat 1:2 ini profitabilitasnya dengan win rate 40% ya. Nah, kemudian di sini kita akan langsung aja live trade ya, live trade di market GBP ya, karena ini market live offline ya. Jadi kita akan melakukan analisis, analisis data dengan menggunakan risk reward ini. Apakah menguntungkan atau tidak ya, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan mau trading, teman-teman bisa baca ini terlebih dahulu ya. Kalau masih bingung penempatan area SL dan TP ya. Jadi teman-teman wajib konsisten ya. Jangan dirubah-rubah ya. Kalau teman-teman memiliki strategi 40%, teman-teman bisa menggunakan rasio ini ya. 2:1, 3:1, 4:1, 5:1. Kalau strateginya itu 50%, teman-teman bisa gunakan yang 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 ya. Kalau strategi teman-teman itu di bawah 40% atau 30% sampai 20%, ya, yang teman-teman bisa pakai itu adalah 3:1 atau 5:1 ya, seperti itu. Nah, tingkat profitabilitasnya yang mana? Nah, yang ini ya, nih. Kalau yang ini nggak profitable ya dengan strategi hanya 20%. Ini juga nggak profitable hanya dengan strategi 20%. Jadi yang profitable yang mana? Yang ini ya. Nah, kadang kan gini ya, mungkin ini jadi pertanyaan sebagian besar ya. Bang, saya tuh naruh rasio udah paling tinggi lah bang, ya kali 5 bang. Ya. Kemudian saya dalam 10 kali entry 10 kali loss ya, 10 kali entry 10 kali loss. Nah jawabannya cuma satu teman-teman ya. Kalian selama 10 kali trade itu jangka waktunya berapa hari? Ya, masa dalam jangka waktu 10 kali trade 10 apa namanya 10 kali entry itu dalam satu hari ya itu bukan trading namanya guys ya. Jadi kalau trading itu nggak kayak gitu, sistemnya tuh nggak kayak gitu. Ada momen baru teman-teman open posisi dan strategi ini nggak semua masuk teman-teman. Ya. Ingat strategi yang win rate-nya bagus itu nggak setiap hari ada, ya nggak setiap hari ada. Dan jawaban dari kenapa teman-teman loss, ya karena itu teman-teman sehari itu bisa overtrade. Misalkan hari pertama dua kali trade ya, hari ketiga bisa 4 kali trade ya. Hari ketiganya berapa kali trade misalkan ya, dari 10 kali entry ya, ininya udah 6.
Misalkan di hari ketiga udah 4 kali entry ya. Kemudian loss, ya nol. Kemudian deposit lagi, ya deposit lagi, nambah lagi, dan akhirnya akan berujung loss doll ya. Saya nggak ada perkembangan apa kalian. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena teman-teman tuh nggak punya planning, ya nggak punya planning. Kalian mau ambil profitabilitasnya itu mau 1% kah, 20% kah, 10% kah, atau berapa persen kah, seperti itu ya. Jadi beda dengan saya teman-teman. Kalau saya itu gini, kalau modal saya $10, ya anggaplah $10 ya. Nah, saya ambil profitnya berapa persen? Kalau sehari saya profit $2 gimana teman-teman ya? Ini sama dengan 20%. Ya, kalau teman-teman modal $100, ya, kemudian teman-teman ambil cuma $2, ini baru 2% teman-teman. Teman-teman pilih yang mana? Ya, makanya kalau saya tuh teman-teman tanya, ya anggap seperti ini hitungannya ya, saya nggak jago kali kalian lah. Ya, anggapnya 2% lah, ini nggak sampai 20%, ini 20%, ini paling nggak 2% gitu ya. Nah, kemudian mana yang lebih profitable hasilnya? Ya, menurut saya yang ini. Kenapa? Karena psikologis teman-teman itu jauh lebih terkontrol ketimbang teman-teman dengan modal segini itu pasti akan barbar ketika loss. Ya, kalau saya cuma take profit cuma 20% per hari itu udah gede banget teman, dengan modal $10. Kalau teman-teman modal $100, take profitnya cuma $2, ya cuma 2% profitnya per hari. Ya, itu konsisten. Bedanya apa? Ya, bedanya ya ini teman-teman ya, tingkat persentasenya. Semakin kecil modal, semakin besar profitnya, ya semakin besar persentasenya. Tapi kalau semakin besar modal, semakin kecil TP-nya cuma 2%, ya persentasenya juga akan kecil. Seperti itu ya. Jadi teman-teman tinggal pilih aja yang mana yang menurut teman-teman menguntungkan dan tidak ya. Karena sebagian orang ya, rata-rata teman-teman rata-rata dengan modal $100 ini psikologisnya lebih barbar ya. Buat pemula loh ya. Karena apa? Ketika loss pasti akan pasang layar buy lagi, buy lagi, buy lagi ya. Seperti itu. Ujung-ujungnya kayak gitu teman-teman. Kalau teman-teman punya $10, ya loss cuma $1 itu nggak terlalu pikiran. Ya, dengan rasio misalnya 1/2. Kemudian sekalinya profit, profit 2, ya loss yang tadi ke cover 1, ya. Kemudian yang satu lagi sebagai profit, itu masih profitable. Seperti itu ya teman-teman ya. Paham ya sampai situ ya? Nah, sekarang kita akan coba live trade-nya. Ya, kita akan back dulu yang ini ya. Back dulu yang ini, kita akan lihat dulu marketnya ya. Jadi kita list objek di sini, kita akan hapus dulu dahulu. Dan saya juga nggak ngeliat market tadi ke arahnya mana ya, bodo amat ya teman-teman ya. Nah, kita akan melakukan analisa data sesuai dengan market yang udah terjadi ya. Market yang udah terjadi nih teman-teman, cuman saya nggak hafal ya. Jadi kita akan melakukan analisa data ya. Analisa data kita perlambat sedikit pergerakannya ya. Ah, jadi kita stop aja dulu ya, biar kita ada waktu untuk melakukan analisa ya. Di sini kita akan lihat terlebih dahulu ini strategi SNL loh teman-teman ya, yang udah saya pernah ajarin sebelumnya ya, biar teman-teman tuh paham. Oke, di sini ini ada area konsolidasi ya. Nah, kemudian di area konsolidasi ini ada resisten ya, resisten baru teman-teman ya. Nah, resisten baru. Nah, kalau kita ini kan gerak dia, kita pakai yang di jadi kita pakai yang di MT4 aja. Oke, kita gambar dulu ya, karena emang pakai baru terjadi ya. Nah, kan resisten tertingginya. Kemudian seperti biasa kita cari supportnya. Ya, apa supportnya? Sini support. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada area konsolidasi ya. Di sini ada area konsolidasi di mana pergerakan market itu setelah konsolidasi dia naik ya. Kemudian area SNL seperti biasa ini cukup simpel, kalau dia nge-break kita akan open posisi buy, kalau dia mantul lagi kita akan tunggu momen berikutnya ya. Kita akan coba menggunakan lot size itu SL-nya itu 15 atau enggak 20 deh teman-teman. Kemudian TP-nya itu di 4 kali 2 teman-teman ya. Kemudian kita open posisi dengan nominal
10 teman-teman ya. Kita akan lihat kalau dia nge-break kita akan open posisi buy ya. Ini kita 5 kali entry aja ya. Apakah profit atau enggak ya. Dengan strategi yang sama ya. Jadi kalau misalkan ada momen lagi kita akan ini ya. Kita akan entry ya. Kita akan geser sedikit sampai sini. Nah, kalau dia nge-break kita akan open posisi buy ya sesuai dengan ranahnya ya. Buy-nya sampai mana, TP-nya harusnya cukup sampai di sini ya. Ini karena masih ada area tingginya ya. Kayaknya di 15 sampai 30 pip lah. Tapi kita akan coba konsisten 20 banding 1 banding 2 ya. Kita akan 1 banding 2 apakah profitable. Kita biarkan marketnya berjalan, kalau dia nge-break kita akan open posisi buy ya. Oke, kita tunggu. Oke, biarkan dia berjalan teman-teman ya. Cepat sedikit karena menghemat waktu ya teman. Ini hanya sebagai contoh ya. Nanti apakah profit atau enggak ya. Walaupun nanti banyak loss-nya, kalau misalkan banyak loss-nya nanti teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Profit atau enggaknya itu teman-teman tahu ya. Kita akan lihat ya. Atau kita next bar aja ya. Next bar, next bar, next bar, next bar. Kita lihat ya. Dia turun. Oke, udah mulai ada rejection ya. Di sini ya. Ini ada rejection ya. Sangat tinggi rejection-nya. Ini akan kemungkinan akan menembus ini teman-teman. Akan menembus, kita akan melakukan open posisi buy stop sebenarnya sini ya. Nggak apa-apa, kita langsung bye bye aja, bye bye, sell sell gitu ya. Kita tunggu aja kalau dia menembus ya kita terusan ya. Kita tunggu next bar, oke dia turun, oke dia naik lagi. Ya, oke, udah ini ya, udah menembus nih teman-teman ya. Kita akan open posisi buy. Kita akan tunggu apakah profitable atau tidak. Kadang kalau misalkan SL udah deket tuh teman-teman langsung close gitu ya. Terus ada juga yang nanya, "Bang, saya pasang SL. Di sini misalkan saya buy, terus pasang SL, SL-nya kena baru dia naik, Bang. Itu kenapa?" Jawabannya cuma satu ya, teman-teman ya. Teman-teman mungkin apa namanya? Lagi apes ya, lagi apes ya. Jadi saya pun nggak bisa apa namanya memprediksikan harga market akan naik akan turun. Nggak bisa teman-teman ya, tergantung ini pun SL kalau kena ya kena seperti itu. Nah, ini kayak gini SL ya kena gitu. Ya nggak bisa kita apa namanya menghindari yang namanya loss. Ya ini sebagai contoh ya. Kalau dia di sini kan konsolidasi, ini kan udah di break ya, ini penembusan di sini ya, yang warna hijau nih ya. Nah, kayak gini udah ngebuy, tiba-tiba kena SL, baru dia terbang, ya nggak apa-apa, udah sewajarnya itu waktunya teman-teman loss mungkin. Jadi nggak usah disesali teman-teman ya. Nih di sini ya minus ya, minus 20 pip ya, nggak apa-apa teman-teman, wajar itu teman-teman ya. Loss itu wajar, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti kita bisa entry di market berikutnya lagi ya seperti itu ya. Kita next sekarang kita di sini udah loss ya. Kita next bar lagi ya apakah hasilnya profitable atau enggak nggak apa-apa. Di sini oke ini ada nge-break lagi teman-teman ya. Jadi sebenarnya saya bisa open posisi buy di sini lagi sekali teman-teman ya. Karena ini udah momen rejectionnya dia. Oke kita buy aja. Nggak masalah. Namanya juga ini pengetesan strategi ya. Kalau di sini dia loss sebenarnya masih bisa sih kita TP di area sini. Ini TP-nya sebenarnya teman-teman ya. Oke, ini area TP-nya sebenarnya bisa ya. Apa? Kita tunggu apakah akan profit atau loss ya. Kalau loss pun nggak apa-apa, teman-teman ya. Hitungannya kita kan di sini cari perhitungan profit dan loss-nya ya. Dengan strategi yang sama ya. Karena di sini nge-break area dari konsolidasi yang di sini dan di sini ya saya akan open penerusan. Saya nggak pernah apa namanya nggak pernah yang merasa market terlalu tinggi atau market terlalu rendah. Kalau dia terus menembus area resisten ya saya akan terus open posisi buy ya sampai kapan? Ya sampai saya loss beruntun teman-teman ya. Loss beruntun dalam artian ya udah nggak ada peluang lagi untuk buy seperti itu. Kita tunggu ya. Ini udah PNL-nya kita lihat X bar, oke, biar cepet ya teman-teman ya, biar nggak lama karena ini time apa namanya waktunya juga sedikit terbatas ya. Oke, di sini kita loss ya. Ini teman-teman ya harusnya kan profit di sini ya. Nah, price pasang BE di sini ya, karena di sini ada batasan swingnya ya. Tapi nggak apa-apa. Loss berapa kali? 2 kali loss ya.
Di sini hitungannya 2 kali loss. 2 kali loss. Kita akan tunggu momen lagi ya. Kita next bar dulu ya, cari momen yang memang bagus ya untuk open posisi ya. Oke, di sini ada konsul. Oke, next. Oke, di sini kita tunggu dia nge-break sini ya. Baru kita open posisi ya, next bar ya. Sekarang ini masih belum berani open posisi. Oke, stop di sini. Ya, stop di sini. Saya akan open posisi ya, saya akan open posisi. Kita geser dulu yang ini ya. Sini itu ada alasan saya open posisi. Nih, ya. Di sini itu ada beberapa area ya. Jadi di sini tuh ada resisten, resistennya di break. Kemudian di sini support juga di break ya teman-teman ya. Support di break yang artinya apa? Market akan terus turun sampai ke arah mana? Ke arah sini teman-teman ya. Ini ya teman-teman ya. Ini ya. Seperti itu ya. Next dulu ya. Ini ya, ini dan ini ya. Ini menjadi support terendahnya berikutnya ya. Kita akan membuat posisi sell. Ya, ini pas tepat banget ya. Oke, kita jalankan apakah benar ataukah salah. Kita nggak pernah tahu ya teman-teman ya. Kita lihat aja di sini story-nya ya. 2 kali loss ya. Kalau 1 kali profit kita BE teman-teman ya, break even. Oke. Jadi santai mana dia market ya. Di sini kita masih jalan running profit. Kita running profit, kita next bar aja biar cepet ya. Next bar. Oke, profit guys. Ya, profit guys ya. Dengan strategi yang sama walaupun sempat 2 kali loss ya. Di sini hasilnya gimana teman-teman ya? Masih profit 0,06 ya. Jadi di sini kita BE, teman-teman ya. Walaupun di sini kita loss 2 kali, profit sekalinya itu langsung BE, teman-teman ya. Nah, itu dengan win rate yang tadi saya bahas, ya, teman-teman ya. Yang tadi saya bahas itu win rate-nya seperti apa. Teman-teman bisa langsung lihat ya, kenapa bisa apa namanya bisa profit, kenapa enggak. Nah, ini pembahasannya. Ya, ini pembahasannya. Jadi dengan win rate 40%, saya ngambil ini masih profitable. Ya, teman-teman ya, sampai situ paham ya. Nah, berarti win rate SNR itu berapa? Ya, paling nggak rata-rata 40% ke atas lah. Apalagi kalau teman-teman punya strategi win rate di atas 60%. Ya, 60% itu udah teman-teman bisa libas yang ini, risk reward-nya. Tapi kalau saya ya rata-rata paling ambil ini dengan win rate yang ini. Ya, makanya win rate yang kemarin itu hampir 63%. 63% dibuat 70% lah. Seperti itu ya. Oke, kita next lagi ya, kita next lagi, kita cari momen lagi ya, 1 kali entry lagi dengan menggunakan yang tadi ya, kita next bar aja dulu. Kita next bar. Nah, kita lihat dulu momennya. Oke, sini tuh dia ngebreak ya, ngebreak ini tapi masih ada sumbernya. Kita tunggu dulu ya. Kita akan cari posisi yang sekiranya masuk. Di sini masuk. Oke, kita next dulu ya. Saya akan cari momen yang memang bisa profit ya. Dengan strategi yang memang udah saya ajarin sebelumnya, teman. Pilihannya rejection terus teman-teman ya. Ini akan turun terus nih kalau kayak gini. Nah, kan benar kan turun terus kan. Nah, sini teman-teman harusnya ya. Ini kan nge-break dia teman-teman ya, ke satu candle-nya. Apakah bisa open posisi, kita harus lihat dulu teman-teman ya. Kita harus lihat dulu di market sebelumnya itu ada yang lebih rendah lagi nggak? Nah, sini ini ada ya teman. Ada sini, sampai sini. Apakah teman-teman berani open posisi? Ya jawabannya tergantung teman-teman ya. TP-nya berapa ya? Biasanya kalau kayak gini dia naik dulu baru turun teman-teman ya. Biasanya gitu ya. Biasanya. Tapi kita nggak pernah tahu ya, kita jalan dulu kemudian next bar ya. Biasanya dia naik teman-teman ya. Baru turun dia. Ya kan konsolidasi dulu. Konsolidasi dulu dia baru turun penerusan. Ya kan benar kan sampai sini kan profit ya harusnya ya. Tapi saya nggak open posisi ya. Kenapa? Karena itu dia ya. Nggak semua momen kita ambil teman-teman. Nggak semua momen kita ambil tergantung dari marketnya aja. Yang penting analisanya itu udah bener. Ya, saya yakin, nah kan benar dia naik dulu baru dia turun. Ya, makanya itulah alasannya kenapa kalau teman-teman pas open posisi sell, dia tiba-tiba naik dulu baru turun. Ya, seperti itu lah teman-teman ya. Karena mungkin memang peluangnya aja yang belum tepat. Ya, mungkin itu aja jawabannya teman-teman ya.
Sebentar lagi kita akan tunggu lagi satu kali entry aja ya. Oke, di sini udah menembus, harusnya saya bisa open posisi buy ya. Saya akan tunggu dia turun dulu, kita akan open posisi buy, ambil oke, kita ambil buy aja sih langsung ya. Karena ini ada area tertingginya, harusnya saya ambil TP di sebelah sini, nggak apa-apa. Kalau misalkan ini loss ya, kita akan open posisi trade lagi sekali ya. Kalau misalkan di sini loss ya nggak apa-apa. Oke, di sini loss ya. Nah, kenapa di sini kita loss ya? Sebenarnya ini ada batasan sampai sini tuh. Ini ada batasan support ya. Biasanya dia pemantauan dulu baru open posisi buy ya. Apa? Kita lossnya berarti tadi oke, loss 3 kali, profit baru 1 kali ya. Nah, sekali lagi kalau misalkan kita profit ini masih kalau kita entry profit kita bakal eh, profit hasilnya. Sebar dulu ya, teman-teman ya. Kita akan cari momen yang memang benar-benar dia nge lagi ya areanya ya. Jadi areanya itu pindah ya. Itu pindah sini ya. Kemudian TP-nya sini sebenarnya. Kalau kita mau ambil yang aman ya. Kita akan tunggu. Kita geser lagi ya. Oke, di sini ini masih batasan tertinggi, kita masih bisa open posisi buy ya. Kan dia terbang. Ini udah di break lagi. Saya nggak anti-inti untuk open posisi buy ya. Kalau loss lagi, kita akan cari momen lagi guys. Ya. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu ya di sini ya teman-teman ya. Kenapa saya bisa entry buy, kenapa saya bisa entry sell. Ini menjadi area resistennya. Aduh, geser. Nah, ini ya. Yang area kuning ini menjadi area resisten, kemudian area berikutnya itu adalah ini teman-teman ya. Sebenarnya TP SL plus itu di sini. Ya, harusnya ya teman. Kemudian kalau ini ditembus, area selanjutnya yang mana? Area selanjutnya itu yang ini teman-teman. Ini area selanjutnya. Area selanjutnya lagi mana? Nah, di sini udah supportnya udah makin lama makin naik ya. Teman-teman lihat ya bertahap sini. Ya kalau loss ya nggak apa-apa teman-teman. Ya namanya juga trading. Kalau teman-teman nggak terima yang namanya loss ya susah. Ya, jangan trading seperti itu. Trading itu pasti ada loss, pasti ada profit. Yang penting teman-teman tuh tahu cara ngatasinnya itu kayak gimana. Ya kalau ini loss ya nggak apa-apa, nggak usah digeser, biar aja. Nah, kita akan lihat apakah profit atau loss ya. Karena kan kita nggak pernah tahu nih ya market tuh bergerak seperti apa ya. Jadi ya gampang aja sebenarnya. Ini tuh ada lagi teman. Kalau teman-teman tuh jeli ya, kalau teman-teman tuh jeli ya, teman-teman lihat di sini ya. Itu adalah support lagi, makanya dia mantul di sini. Mantul, mantul dulu, biasanya dia baru naik teman-teman ya. Jadi habis kena SNR dia naik ya. Berikutnya di mana? Di sini. Sebelum di sini, 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 sini sampai sini dah. Ya, kita lihat aja seperti itu. Kita sedikit percepat aja karena waktu teman-teman ya, karena waktu kita nggak tahu nih market pending. Oke, ya ini bisa ambil pasang BI plus di sini ya teman. Nah kan bisa naikkan berikut areanya mana ya? Yang sini ya. Ini harusnya bisa SL plus teman-teman. Harusnya dapat bisa teman-teman. Kita tunggu apakah achieve ya, apakah achieve yang ini. Oke, kita tunggu ya, kita bisa pasang BE set sebenarnya kita pasang sini nggak apa-apa. Kita lihat aja apakah profit atau ketiga ya, dikit lagi kena area SNR ini boom. Ya udah kena nih teman-teman ya. Dan harus kita bisa TP di sini ya. Tapi TP kita tuh lagi dikit lagi gitu teman-teman ya. Dikit lagi ya. Nah, nih ya di sini kan kita loss 3 kali ya, profit baru sekali. Kalau ini profit berarti profitnya 2 kali. Apakah kita bisa profit ataukah kita loss? Seperti itu ya. Kita lihat ya. Detik-detik menjelang profit ya. Biasanya tuh kalau kayak gini tuh udah di close teman-teman ya. Banyak tuh trader tuh kalau lagi dikit lah nggak kena lah. Udah lah, close aja lah gitu biasanya. Udah profit ya teman-teman ya. Nah, ini di sini saya hanya mengajarkan cara untuk penempatan area risk reward-nya, selebihnya teman-teman yang atur ya. Yang penting jangan pernah ragu dengan strategi. Kalau udah pernah di backtest dan hasilnya 60% ke atas ya silahkan. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini adalah gambaran nyatanya, gambaran realnya ya. Di sini pipsnya ya, aduh, next ya. Di sini teman-teman ya, pipnya teman-teman lihat ya, ini hapus dulu ya. Ini teman-teman lihat ya. Nah,
Di sini teman-teman lihat 3 kali loss ya, 3 kali trade-nya loss, cuman 2 kali trade profit. Tapi hasilnya teman-teman bisa lihat di sini masih profit teman-teman ya. Dengan balance 1000 ya, 10.000 ya teman-teman, 10.000. Kemudian profit $12 dengan risk reward 1:2 ya. Dengan win rate 40% lah teman-teman bilang ya 40%. Nah, apakah teman-teman bisa konsisten seperti ini? Jawabannya adalah kembali ke diri sendiri karena nggak ada yang bisa merubah sifat dan kebiasaan kalian selain diri kalian sendiri ya. Kalau kalian mau jadi trader profesional, kalian harus punya plan, risk reward, semua itu berawal dari situ. Ya. Kalau nggak punya strategi, nggak punya apa-apa, nggak akan tahu hasilnya. Ya. Makanya kalau teman-teman pasang SL, SL, TP, SL, TP, ya rata-rata saya yakin hasilnya profit teman-teman ya. Walaupun win rate-nya kecil ya, saya yakin pasti hasilnya profit ya. Itu teman-teman ya. Oke, jadi itu aja pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa profit konsisten dengan cara ini ya. Next kita akan bahas lagi gimana cara trading dengan menggunakan strategi yang bisa dibilang win rate di bawah 60% dan dilakukan secara konsisten. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and share sebanyak-banyaknya video ini karena itu membantu meningkatkan apa namanya kreativitas kita untuk belajar trading. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.